2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Apakah sehat semua? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Setelah kita berdoa bersama, Ibu berharap pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah siswa Ibu semuanya hadir di kelas pada hari ini? Nah, baik. Pada pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai pertumbuhan kupu-kupu. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai metamorfosis dan bagian-bagian tubuh serta fungsi dari belalang. Nah, silakan siswa Ibu semuanya membuka bahan bacaan yang telah Ibu berikan kemarin. Nah, di sana ada mengenai metamorfosis dan siklus hidup belalang. Nah, silahkan siswa Ibu semuanya baca, dan kemudian Ibu akan menampilkan sebuah video bagaimana cara belalang itu bermetamorfosis. Kita semua menyaksikan video cara belalang itu bermetamorfosis. Nah, apakah semua anak-anak Ibu memahami apa yang disampaikan oleh video tersebut? Nah, mari kita ulang bersama-sama ya. Nah, belalang itu biasanya bertelur di daun, di batang tanaman, maupun di tanah. Nah, kemudian setelah telur belalang tadi itu menetas, maka jadilah belalang muda atau yang disebut dengan nimfa. Nah, telur belalang tersebut menjadi nimfa atau bayi belalang yang biasanya berwarna putih atau bisa menjadi berwarna coklat atau hijau jika terkena sinar matahari. Nah, nimfa itu belum memiliki sayap. Kapan
belalang muda itu memiliki sayap? Nah, ada di tahap ketiga, yaitu jika belalang muda itu telah tumbuh dan berkembang menjadi belalang dewasa atau yang disebut dengan imago. Nah, nimfa yang awalnya itu kulitnya itu berwarna putih. Nah, di dalam proses tumbuh kembangnya menjadi belalang dewasa, nimfa itu akan mengalami pergantian kulit sebanyak 4 kali dan penyempurnaan organ-organ tubuh sehingga menjadi belalang dewasa yang otomatis akan memiliki sayap. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar bagian-bagian tubuh belalang dan fungsinya. Nah, apakah ada dari anak-anak ibu itu mengetahui apa-apa saja bagian-bagian tubuh belalang? Nah, yang pertama itu kepala. Kepala adalah bagian tubuh belalang yang berfungsi sebagai pusat pengaturan aktivitas. Nah, di kepala belalang itu terdapat berbagai organ sensorik seperti mata, antena, dan mulut. Nah, kemudian yang kedua yaitu antena. Nah, antena belalang ini merupakan organ apa? Nah, organ sensorik yang terletak di kepala belalang. Ya, yang seperti yang telah kita bahas tadi ya. Nah, antena ini berfungsi untuk merasakan bau, rasa, dan getaran. Nah, antena itu bisa berbeda-beda bentuk tergantung kepada jenis belalang itu apa. Nah, yang ketiga yaitu mulut. Mulut belalang ini berfungsi untuk makan. Nah, sama seperti kita ya. Yang keempat yaitu toraks. Toraks adalah bagian tubuh belalang yang terletak setelah kepala. Nah, toraks itu terdiri dari 3 segmen yang masing-masing memiliki sepasang kaki. Selain itu, pada toraks juga terdapat sayap belalang yang berfungsi untuk terbang. Nah, bisa dikatakan toraks ini adalah badan belalang itu sendiri. Yang terdapat ada kaki dan juga sayap belalang ya. Nah, kemudian itu sayap. Nah, kira-kira sayap itu berguna atau berfungsi untuk apa? Ya, untuk terbang. Nah, sayap pada belalang itu terdiri dari 2 jenis, yaitu sayap depan dan sayap belakang. Nah, sayap depan itu berfungsi untuk membantu belalang saat terbang. Ya. Sedangkan sayap belakang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan arah terbang belalang itu. Kemudian ada kaki. Nah, kaki belalang itu berfungsi untuk berjalan dan memanjat. Kemudian ada abdomen, yaitu abdomen adalah bagian tubuh belalang yang terletak di belakang toraks. Abdomen berfungsi untuk menyimpan organ-organ vital belalang seperti jantung, ginjal, dan usus. Nah, itu bisa dibilang abdomen itu bagian daripada perut belalang ya. Nah, kemudian ada genitalia yang berfungsi untuk reproduksi. Nah, yang terakhir ada ovipositor. Nah, ovipositor yaitu ada pada betina, yaitu untuk meletakkan telur. Nah, untuk menyimpan telur ya. Itulah bagian-bagian tubuh dan fungsi belalang. Nah, untuk
anak-anak ibu semuanya lebih paham di mana letak-letak dari bagian-bagian tubuh belalang, di mana letak kepalanya, antenanya, mulut, toraks, sayap, dan sebagainya itu. Nah, ibu akan menampilkan sebuah gambar ya. Nah, untuk anak-anak ibu bisa melihat di mana organ-organ itu terdapat ya. Nah, setelah kita semua ya melihat gambar dari bagian-bagian tubuh belalang itu, nah sekarang ibu memiliki tugas. Tugasnya itu kita berkelompok ya. Buatlah 4 kelompok ya, dan yang beranggotakan 5 orang ya. Nah, sesuai dengan LKPD yang telah ibu berikan. Nah, tugas kelompoknya itu di dalam LKPD-nya yaitu membuat, terdapat ada 2 kolom ya. Kolom yang pertama yaitu bagian tubuh belalang, dan kolom yang kedua yaitu berisi tentang fungsinya ya. Nah, masing-masing kelompok itu membuat nama kelompoknya dan juga nama-nama anggota kelompoknya ya. Kemudian tugas satunya lagi yaitu masing-masing kelompok itu harus mengurutkan proses metamorfosis dari belalang ya. Nah, caranya potong gambar yang telah disediakan di bawah LKPD-nya itu. Nah, terus ditempelkan ke dalam lingkaran-lingkaran yang telah disediakan ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Jika ada yang masih kurang memahami, kurang mengerti ya. Selamat bekerja. Nah, apakah anak-anak ibu semuanya telah selesai mengerjakan tugas masing-masing kelompoknya? Nah, silahkan kelompok pertama dan kelompok seterusnya menampilkan isi hasil dari diskusi siswa ibu semuanya ya. Oke, setelah penampilan dari masing-masing kelompok tadi ya, selanjutnya ibu ingin bertanya, apakah semua siswa ibu mengerti mengenai proses metamorfosis belalang dan juga bagian tubuh dan serta fungsi bagian tubuh belalang itu ya? Apakah semuanya sudah mengerti? Nah, selanjutnya ibu juga akan memberikan latihan ya, dimana latihannya itu secara individu ya, masing-masing, bukan berkelompok lagi. Nah, ada di dalam LKPD-nya itu ada 5 pertanyaan ya. Jadi diisi ya jawaban dari 5 pertanyaan tersebut, dan tidak ada yang mencontek ya. Ibu harap semuanya mengerjakannya dengan jujur ya. Untuk pelajaran kita yang kedua, kita akan belajar seni rupa teknik tempel. Nah, apakah ada anak-anak ibu yang tahu apa itu seni rupa teknik tempel? Nah, seni rupa teknik tempel itu karya seni yang dihasilkan dari bahan-bahan yang ada di sekitar. Nah, seni rupa teknik tempel ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu montase, collage
montase, dan juga mozaik. Nah, apa itu yang disebut dengan seni tempel montase? Ada yang tahu? Nah, seni montase merupakan karya seni yang berasal dari gambar-gambar yang sudah terbentuk yang kemudian dirangkai dan ditempel. Nah, sumber gambar yang digunakan dapat berasal dari majalah bekas, buku-buku yang sudah tidak terpakai lagi, pamflet, dan juga koran ataupun yang lain-lainnya. Nah, kemudian seni tempel mozaik. Mozaik adalah seni dekorasi bidang dengan kepingan bahan keras berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan perekat. Nah, caranya itu kalau jika mozaik ya, seperti ada sebuah kertas. Nah, kertas itu akan kita potong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil. Nah, kita potong ini kertas itu kecil-kecil, lalu kita tempelkan di atas sebuah alas kertas yang lainnya. Nah, kemudian kita bentuklah seninya di atas kertas tersebut menggunakan kertas yang telah kita potong-potong tadi, yang berupa, mungkin ada anak-anak ibu yang ingin membuat gambar hewan atau pemandangan atau sebagainya ya, bisa menggunakan kertas yang telah kita potong-potong tadi. Nah, jika seni tempel kolase, nah, yaitu seni rupa dua dimensi yang menggunakan bahan yang bermacam-macam. Kolase juga dipahami sebagai komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, dari kayu, kain, ataupun kertas yang ditempelkan pada permukaan gambar. Nah, itulah pembahasan kita mengenai seni rupa teknik tempel. Nah, selanjutnya itu kita akan mengerjakan tugas seni rupa, yaitu mengenai mozaik ya. Pada kali ini kita fokuskan kepada seni rupa mozaik. Nah, ada di dalam LKPD-nya halaman 6 ya. Nah, di sana ada terdapat gambar apa? Nah, gambar belalang. Nah, cara kerjanya yaitu siswa ibu kumpulkan daun yang ada di sekitar kita saat ini. Mungkin ada ya, diambil dari taman di halaman ya. Nah, kemudian daun tersebut dipotong-potong menjadi potongan yang kecil gitu. Nah, kemudian potongan daun itu ditempelkan pada gambar belalang ini ya, gambar belalang yang telah disediakan. Nah, kita gunakan lemnya untuk menempelkan daun tersebut ke atas gambar yang telah disediakan ini. Nah, tugasnya itu secara individu ya, masing-masing siswa ibu mengerjakannya. Nah, jika ada yang telah selesai, maka ditampilkan di depan kelas ya, hasil karya-karya siswa ibu semuanya. Nah, sampai di sinilah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada seluruh siswa ibu yang telah
melakukan atau mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan sungguh-sungguh dan juga bersemangat ya. Sebelum kelasnya Ibu tutup, kita sama-sama merefleksi diri kita dengan kegiatan belajar kita pada hari ini ya. Nah, Ibu ingin bertanya, apa yang telah siswa Ibu semuanya pelajari pada hari ini? Nah, apa yang siswa Ibu sukai pada pembelajaran pada hari ini? Nah, selanjutnya apakah ada siswa Ibu yang belum mengerti dengan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, kita bahas sebentar ya mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita belajar yaitu metamorfosis dari belalang. Nah, bagaimana proses metamorfosis dari belalang ini? Yaitu yang pertama itu dari telur, kemudian telur menjadi belalang muda atau yang disebut dengan nimfa, kemudian nimfa tumbuh dan berkembang menjadi belalang dewasa atau yang disebut dengan imago. Nah, adapun dari bagian-bagian tubuh belalang dan juga fungsinya yaitu ada apa? Nah, yang pertama itu ada kepala. Kepala itu berfungsi sebagai tempat pusat dari pengaturan aktivitas belalang tersebut. Yang kedua ada antena, yaitu yang berfungsi untuk apa? Nah, untuk merasakan bau, rasa dan juga getaran. Kemudian ada yang ketiga itu yang ada mulut. Nah, mulut itu berfungsi untuk makan ya. Kemudian yang keempat ada toraks. Toraks itu yang terletak di bagian setelah kepala belalang. Yang kelima itu ada sayap. Nah, sayap itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu sayap depan, yaitu yang berfungsi untuk belalang terbang. Yang kedua, sayap belakang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan arah terbang belalang. Yang keenam, ada kaki. Nah, kaki belalang ini berfungsi untuk berjalan dan juga memanjat. Nah, kemudian ada abdomen. Abdomen itu adalah bagian tubuh belalang yang terletak di belakang toraks. Yang kedelapan itu ada genitalia, yaitu berfungsi untuk reproduksi. Nah, yang kesembilan itu ada ovipositor, yang mana ovipositor ini dimiliki oleh belalang betina yang berfungsi untuk meletakkan telur. Nah, kemudian pembelajaran kita yang kedua yaitu mengenai seni rupa teknik tempel. Nah, yang kita bahas pada kali ini seni rupa teknik tempel, yaitu teknik tempel itu terdiri dari tiga jenis. Yang pertama ada montase, yang kedua ada collase, yang ketiga ada mozaik. Nah, jika montase itu tersusun karya seni yang tersusun dari gambar-gambar yang sudah terbentuk. Nah, gambar-gambar itu kita susun dan kita bentuk menjadi gambar yang baru. Kemudian ada seni rupa teknik tempel yang mozaik ya. Mozaik itu caranya yaitu berasal dari kepingan-kepingan yang kecil. Nah, lalu kita tempelkan di atas gambar sehingga gambar yang awalnya itu tidak memiliki warna atau belum kelihatan menariknya, sehingga membuat gambar tersebut itu lebih menarik dan berwarna. Kemudian seni tempel collase yaitu seni rupa dua dimensi,
yang menggunakan bahan yang bermacam-macam, yaitu ada kain, ada kayu, kertas, dan sebagainya yang ditempelkan pada permukaan gambar yang datar ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami